Oke, lanjut lagi di video recording keempat. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi transformasi. Kalau untuk tipe soal ini, menurut gue ini tipe soal yang pertama, menurut gue dia paling luas. Ketiga, banyak variasi. Dan makanya dulu gue lumayan ini sih, lumayan banyak latihan di sini. Maksudnya banyak variasi gimana? Variasinya tuh, jadi tipe soalnya tuh ya tentang misalkan transformasi. Transformasi bisa dari dimensi 3 ke 2 atau 2 ke 3 ya, atau misalkan dari 3 ke 3. Nah, cuma tuh lihat nih tipe-tipe soalnya kayak bisa ditanyain apa aja gitu loh. Dan kalau pengalaman gua itu biasanya 2 kali muncul di soal. Nah, di soal UAS ya. Jadi ini range variasinya banyak, tapi 2 kali muncul. Jadi sayang juga sih kalau misalkan lu nggak sempat belajar tentang ini. Minimal dari diktat sama soal tahun lalu aja. Jadi minimal diktat soal tahun lalu. Ya minimal banget lah. Harusnya variasinya udah cukup. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas soal ini. Ini ada 3 sub soal. 1A, jika diketahui 111 min 1 min 1 0, 01 min 1 ini basis dari R3, tentukan formula eksplisitnya, yaitu ini untuk ini X1, X2, X3 untuk X1, X2, X3. Nah, formula eksplisit itu maksudnya konsepnya kan ini ya, misalkan T itu kan namanya transformasi, berarti dia merubah kan, transform, merubah A menjadi B gitu misal. Nah, kalau dialin berarti tuh T yang kita masukin ini T kotak sama dengan, dulu kan udah pernah gue bahas ya kan. Nah, jadi tuh apapun yang kita inputnya tuh yang di kotak, kita proses, lalu nanti dapat outputnya. Nah, ini prosesnya diapain? Nah, prosesnya itu ada namanya standard matrix. Standard matrix. Kalau nggak salah ini di UTS juga pernah gue singgung ya. Standard matrix ini nanti dikalikan X, lalu menjadi outputnya. Nah, X-nya apa? X-nya tuh ini. Jadi sebenarnya simpelnya ya, kalau menurut gue gini sih. Jadi ibarat anak TI lah. Ini input, ini prosesnya, ini prosesnya, inputnya diproses, nanti jadi output. Gitu. Oke, sekarang kita sekarang ditanya untuk 1A tuh yang dicari prosesnya. Yang ditanya formulanya kan, prosesnya diapain. Si input diapain sampai dapat output. Nah, itu yang kita mau cari tahu. Berarti untuk A itu simple, kita cari A-nya dulu nih, standar matriksnya. Nah,
Kan ini udah dapet ya, ini, ini. Nah, jika diketahui, nah ini kan sama ya, yang ini, 0, 1, 1, min 1 yang ini. Nah, ya udah berarti A-nya kita bisa buat itu tinggal kita gabung aja. Min 4, min 2, 2, 1, 1, min 1. Nah, ini A. Lalu T sama dengan, nah, kita suruh bikin formulanya. Sebenarnya formulanya begini. Udah, gampang. Berarti T, X1, X2, X3 sama dengan min 4, min 2, 2, 1, 1, min 1. Yang nanti ini dikali X1, X2, X3 aja. Gitu. Nah, ini kan dikali, berarti jadi min 4 X1 tambah 2 X2 tambah X3 min 2 X1 tambah X2 min X3. Gitu. Nanti kita masukin X1, X2, X3-nya. Ini adalah formula eksplisitnya. Jadi ini ditanya tuh kayak prosesnya ini diapain. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang 1B. Yang 1B. Gunakan formula eksplisit dari T untuk menentukan T2, 3, min 1. Nah, berarti kita pakai yang tadi. Coba ini dimasukin. Berarti T2, 3, min 1 sama dengan min 4 dikali 2 tambah 2 kali 3 tambah min 1. Ini min 2 kali 2 tambah 3 dikurangin min 1. Gini. Ini hasilnya kalau dihitung min 8 tambah 6, min 8 tambah 6, min 2, min 1, min 3, min 4 tambah 4, 0. Dapat. Bener dong. Berarti bener ya, dari R3 ke R2. Kenapa dari R3 ke R2? Karena dia dari 3 dimensi, dari 3 angka jadi 2 angka transformasinya. Gitu. Terus gue tuh juga suka mikir ya, misalkan lu bingung kayak standar matriksnya gimana atau prosesnya gimana. Kadang tuh gue pakai soal ini juga ngerjainnya pakai logika sih, bukan pakai rumus gitu. Kayak misalkan R3 ke R2. Nah, gimana caranya biar R3 ke R2? Berarti kan harus ada 3 kolom, 2 baris. Karena nanti endingnya jadi gini kan. Ya dipikir-pikir aja kayak kalau R2 ke R3 berarti kan ada 3 baris, 2 kolom. Berarti misalkan kayak 3 baris, 2 kolom. Enggak. Maksud gue 3 baris, 2 kolom. Berarti gini. 3 baris, 2 kolom. Nah, pasti bentuk standar matriksnya gini. Gitu aja sih. Kan yang di sini inputnya kebanyakan bentuknya tuh baris kali 1 ya. Jadi rata-rata 1 kolom. Nah, berarti ini kali 1 kali berapa? Biar hasilnya sesuai sama dimensi yang dimau. Kalau dia minta
kedua baris ya harusnya ada dua, kalau misalkan nih, kan dia 3 baris 1 kolom, berarti kan ini harus sorry, maksud gua kalau dia 3 baris, bentar gue jadi bingung ya. Nah ini maksud gua kalau 3 baris 1 kolom, gimana caranya biar misalkan mau dijadiin ke R2, ya berarti dijadiin 2 baris 1 kolom. Nah gitu. Jadi nanti kayak kalau kalian bingung standar matriksnya gimana gitu cara nyarinya, ya pakai intuitif aja kayak dari R3 ke R2 gimana caranya, atau kayak R2 ke R3 ya berarti dari X1 X2 terus rubah jadi begini, ini kan dari R2 ke R3. Kalau mau dirubah jadi R4 ya berarti tambahin lagi di sini. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya maksud gue. Nah, sekarang bahas 1C yang agak lumayan. Kernel, dan R itu range. Kernel itu intinya dia kan ini ditanya basis dari kernel T. Nah, kalau gue kasih penjelasan, kernel itu adalah null space atau definisi formalnya vektor-vektor yang masuk ke vektor 0. Jadi null space. Nah, ini kan udah ada di recording sebelumnya. Berarti kayak misalkan ditanya basis kernel T dari fact dari soal tersebut. Nah, itu kita nyari null space-nya pakai standar matrix. Kan di video sebelumnya gue udah bahas ya, kalau nyari null space itu kita rubah matriksnya menjadi reduced echelon form. Nah, yang kita olah tuh standar matriksnya kalau di sini. Karena kan sisanya cuma X1, X2, X3 ya. Berarti yang bisa kita otak-atik ya standar matriksnya. Nah, nanti kita olah sampai bentuk reduced row echelon form, berarti jadi begini. Nah, nanti kita dapat tuh yang ini di recording sebelumnya juga ada kan, berarti C1 sama dengan C2 per 2, C3 sama dengan 0. Nah, misalkan kita memisalkan C2 itu S, berarti C1 S per 2, C3 tetap 0. Nah, kita lanjut deh. Berarti kan ada S per 2, S 0. Ini kalau kita keluarin S per 2, 1, 0. S. Nah, ini adalah kernelnya, KRT. Gitu, sama dengan S per 2, 1, 0. Nah, untuk R-nya, range-nya, cara mencari range gimana? Pilih kolom yang leading entry-nya bukan 0, entry pertamanya bukan 0. Di kolom entry-nya bukan 0. Entry itu maksudnya digit pertama yang masuk. Nilai pertama yang masuk. Nah, jadi kalau kita lihat di yang udah di reduce row echelon form, nah kan di baris 1 kita lihat nih, dia entry pertamanya di mana? Di kolom 1 kan. Terus untuk di baris 2
kolom entry-nya yang pertama di mana? Di yang 1. Berarti di kolom ketiga kan. Gitu. Berarti jawabannya di kolom 1 dan kolom ketiga. Nah, tapi kita refer range-nya ke yang sebelum di reduce row echelon. Berarti kolom 1 dan kolom di kolom 1 dan di kolom ketiga. Nah, bentar. Ini salah nih, harusnya 1 kan. Kalau kita ngikutin soal salah nulis gue. Nah, jadi berarti range-nya itu -4, -2, dan 1, -1. Oke, gini ya. Ini kan kolom 1, ini kolom 2 dari standar matrix. Kolom 3 dari standar matrix yang belum reduce echelon form. Oke. Oke, kita sampai sini dulu. Ini udah lumayan. Nanti soal selanjutnya dipisah biar nggak terlalu panjang, bisa satu-satu juga belajarnya. Ini lumayan dalam juga dan ini 20 poin, jadi lumayan.